Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Widiantari dengan NIM 311051. Saya dari kelompok 4 kewarganegaraan kelas 1A Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai dampak hoax di Indonesia pada era globalisasi. Mungkin di antara kalian semua masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya hoax dengan globalisasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui, di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi itu semakin pesat. Tentu saja hal ini itu mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini menyebabkan banyaknya informasi-informasi dari seluruh dunia yang masuk ke Indonesia, begitupun sebaliknya. Kemudian, terus apa hubungannya dengan hoax? Nah, di sini dampak positif dari perkembangan teknologi yang kita ketahui adalah mudahnya kita untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dan mudahnya kita mendapatkan informasi dari orang lain. Permasalahannya di sini adalah kita tidak tahu apakah informasi tersebut benar atau berupa fakta, atau mungkin saja informasi tersebut tidak benar atau disebut dengan hoax. Nah, tentu saja ini tuh merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi, bukan? Oleh karena itu, hubungan antara hoax dan globalisasi ini tuh sangat berikatan atau berkaitan. Mengapa? Karena hoax merupakan dampak negatif dari globalisasi. Nah, kemudian di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, perkembangan teknologi menyebabkan mudahnya atau kebebasan masyarakat untuk menyampaikan dan menerima informasi. Nah, akan tetapi hal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang berniat melakukan sebuah kejahatan, di mana dia selalu atau melakukan penyebaran berita bohong. Tentu saja hal itu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan tidak ada keuntungan untuk orang lain. Kemudian, bagaimana di Indonesia sendiri mengenai hoax tersebut? Faktanya 60% masyarakat Indonesia sangat mudah terpapar hoax, dan sisanya adalah orang-orang yang tidak mudah terpapar hoax. Tentu saja hal ini tidak seimbang, di mana orang yang mudah terpapar hoax lebih besar daripada orang yang tidak mudah terpapar hoax. Hal ini menyebabkan hoax di Indonesia semakin mudah menyebar dan semakin banyak menyebar. Dan survei yang paling mengejutkan menurut saya adalah bahwa literasi di Indonesia itu sangat kurang. Dan bahkan literasi terbaik atau terbagus Indonesia adalah di bagian timur dan bagian tengah. Sedangkan literasi di Indonesia bagian barat itu sangat buruk. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan teknologi itu lebih banyak di Indonesia bagian barat. Tentu saja perkembangan atau penyebaran informasi akan lebih banyak di Indonesia bagian barat. Akan tetapi orang-orang di Indonesia bagian barat atau masyarakat Indonesia bagian barat tidak bisa untuk mengenali hoax, atau beberapa dari mereka tidak bisa untuk mengenali hoax. Karena di Indonesia bagian barat kurangnya literasi untuk membaca sebuah berita. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang tidak mudah terpapar hoax. Hal ini supaya orang-orang yang mudah terpapar hoax jumlahnya menjadi menurun, dan orang-orang yang tidak mudah terpapar hoax jumlahnya menjadi meningkat. Tentu saja hal itu harus dilakukan dengan kita harus literasi terlebih dahulu mengenai informasi-informasi atau berita-berita yang masuk atau datang kepada kita. Kemudian, dari tadi kita membahas mengenai hal-hal mengenai hoax, tentu saja hal-hal negatif. Nah, kemudian apa sih dampak dari hoax tersebut? Dampak dari hoax yang pertama yaitu di bidang politik. Hoax bisa menyebabkan kebijakan-kebijakan publik menjadi tidak terarah atau bahkan menjadi hal yang tidak baik untuk publik. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan, bahkan menyebabkan hal-hal buruk lainnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, hoax bisa menyebabkan ekonomi di Indonesia itu menjadi turun. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Berita-berita hoax mengenai Indonesia seringkali menyangkut pautkan ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak investor tidak ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan ekonomi Indonesia menurun. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dampak di bidang sosial. Hal ini sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kita. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Contohnya seperti dampaknya itu seperti berita COVID-19. Seperti yang kita ketahui banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar mengenai COVID-19. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah maupun kepada berita-berita di media sosial karena mereka selalu mendengar berita-berita tetapi ternyata berita tersebut adalah berita yang tidak benar atau hoax. Tentu saja hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menerima berita-berita yang benar karena ketidakpercayaan yang sudah timbul di masyarakat. Seperti COVID-19 pun banyak sekali masyarakat yang tidak ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 karena mereka sudah terpapar hoax terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, karena dampak-dampak buruk dari hoax ini, kita harus menghentikan penyebaran hoax ini. Lalu bagaimana cara mencegah penyebaran hoax ini? Di sini saya akan memberikan tips untuk mencegah agar supaya kita tidak mudah terpapar hoax. Ya mungkin kita tidak bisa untuk memberhentikan berita bohong terus menyebar di Indonesia, akan tetapi kita bisa mencegah diri kita agar tidak terpapar hoax. Yang pertama adalah dengan membaca judul terlebih dahulu. Lihat dulu judulnya, apakah judulnya bersifat provokatif atau tidak. Karena biasanya berita hoax itu judulnya bersifat provokatif. Ketika kita menemukan judul informasi yang bisa bersifat provokatif, kita harus mengecek dulu apakah berita ini benar atau apakah berita ini tidak benar. Setelah itu, jangan pernah untuk menyebarluaskan berita tersebut ketika Anda mendapatkan berita yang judulnya bersifat provokatif. Kemudian yang kedua, Anda bisa memeriksa situs web yang menyimpan atau mengupload berita tersebut. Karena faktanya banyak sekali situs-situs web yang belum resmi di Indonesia atau bukan merupakan situs berita di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mengikuti grup-grup anti hoax. Anda bisa menemukannya di media sosial seperti WhatsApp atau misalnya Facebook. Banyak sekali grup-grup mengenai anti hoax. Jadi Anda bisa menerima informasi-informasi mengenai berita mana saja yang merupakan berita fakta atau mana saja berita yang merupakan berita bohong. Dari banyaknya berita hoax yang terus saja menyebar di Indonesia, pasti timbul pertanyaan di kalian semua. Apakah pemerintah tidak melakukan suatu kebijakan atau suatu pencegahan supaya berita-berita tersebut bisa dihentikan di Indonesia? Faktanya, pemerintah sudah melakukan suatu kebijakan mengenai hoax tersebut. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan teknologi elektronik. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bukan hanya itu, penyebar hoax juga dapat dituntut atas hal pencemaran nama atau ujaran kebencian. Hal tersebut sudah diatur di dalam KUHP dan juga di dalam undang-undang yang lainnya. Nah, kemudian kenapa sih sudah ada kebijakan tetapi masih banyaknya hoax yang menyebar di Indonesia? Hal ini terjadi karena faktanya tidak sampai 50% kasus-kasus hoax yang ditangani di pengadilan. Hanya sampai 1/4% saja kasus-kasus yang mampu ditangani dan masuk ke pengadilan, sedangkan kasus-kasus lainnya masih saja belum ditangani. Memang mungkin masyarakatnya sendiri tidak bekerja sama dengan pemerintah dan malah terus-terusan menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mampu untuk membedakan mana berita fakta dan mana berita hoax. Dan kita harus mampu untuk memberhentikan penyebaran berita hoax
dengan cara literasi informasi-informasi atau berita-berita yang kita dapatkan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan mengenai presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.